Dia mengaku telah melakukan berbagai aksi sadis. Salah satu aksi sadisnya yaitu mengebor lubang di kepala korbannya agar mereka menjadi budak seks yang tidak mempunyai akal. Balik lagi dengan gua yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Share video ini kepada teman atau keluarga kalian yang suka dengan video-video kasus dan misteri. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go. Oke guys, di pembahasan kali ini masih dalam ruang lingkup kasus-kasus mengerikan. Kasus yang akan dibahas kali ini yaitu bukan kasus biasa. Si pelaku sangatlah kejam dalam menjalankan aksinya. Saking kejamnya si pelaku kasus ini sampai-sampai disebut sebagai kasus paling kejam di muka bumi. Kasus-kasus yang dilakukan pelaku kejahatan ini adalah kasus pembunuhan berantai. Si pelaku sampai berani memutilasi korban, dan bahkan yang tak gua habis pikir, ada juga pelaku yang membunuh korbannya lalu setelah itu dimakan. Gila sih guys, udah jadi pelaku kejahatan jadi kanibal pula. Sama seperti kisah di Indonesia terdahulu, yaitu kisah Sumanto yang membunuh korbannya lalu memakannya. Mayoritas si pelaku ini tak terlihat seperti seseorang pembunuh, tapi terlihat seperti orang biasa pada umumnya guys. Andai saja di tim kepolisian ada orang-orang yang bisa membedakan ciri-ciri pembunuh ataupun bukan, mungkin akan bisa memudahkan kepolisian dalam memecahkan sebuah kasus. Yang jadi pertanyaan gua, kenapa di dalam kasus berantai ini si pelaku sampai menyasar orang-orang yang tak bersalah, seperti anak-anak dan lansia. Oke guys, kali ini gua akan kasih tahu 5 pembunuhan berantai yang sangat kejam di muka bumi. Langsung saja kita bahas di kasus dan misteri. Yang kelima, Andrew Cicalito, pembunuh berantai pada tahun 1936 sampai 1994. Dia berasal dari Rusia dan diketahui dia telah melakukan pelecehan seksual, membunuh dan memutilasi korban hingga lebih dari 50 wanita muda dan anak-anak. Korban yang paling muda bahkan baru berumur 9 tahun. Andrei mengaku membunuh korban untuk memuaskan hasrat seksualnya. Dia melakukan pembunuhan itu dengan menggunakan pisau. Dia menusuk korban sampai-sampai dia menyayatnya dengan pisau yang ia gunakan. Tak hanya itu, Andrei juga mengaku dia hanya bisa mencapai orgasme dengan menusuk korban. Aneh sekali guys, ada yang orang seperti itu, mungkin siapa saja yang melakukan hubungan seks dengan dia, nyawa taruhannya. Karena kejahatannya itu sangat kejam, Andrei pun dijuluki sebagai penjagal Rostov. Ada juga yang menjuluki Red River dan Rostov River. Pada tahun 1994, Andrei pun dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak mati. Next, yang keempat, Harold Shipman, pembunuh berantai pada tahun 1946 sampai 2004. Pembunuh berantai yang satu ini adalah seseorang dokter. Sebagai seorang dokter yang sering membuka praktek, tentunya Shipman bisa jadi pembunuh yang tak mencurigakan. Ia ditangkap karena dicurigai kalau dia terlibat dalam kasus-kasus pembunuhan pasiennya. Dan ia pun secara brutal telah membunuh 218 korban yang tak lain adalah pasiennya sendiri. Setelah dilakukan interogasi kepadanya, Shipman menyebutkan kalau para korban meninggal pada saat tertidur. Tetapi dalam penyelidikan banyak dari mereka yang meninggal pada siang hari. Ternyata tidak hanya di film-film ya guys, yang sering kita lihat para dokter melakukan kejahatan. Korban sampai 218 korban pasiennya sendiri. Tak habis pikir, yang harusnya dokter membantu menyembuhkan penyakit pasiennya, ini malah menghilangkan nyawa pasiennya. Kejam sekali. Namun tak hanya itu yang dilakukan dokter psikopat ini guys, dia juga sering kali meminta sejumlah besar sertifikat kremasi atau sertifikat kematian para korban. Entah buat apa dokter gila itu
mungkin buat merubah penyebab kematian sang korban. Untung saja Sigmund tertangkap dan dia pun meninggal di masa hukumannya gara-gara bunuh diri pada tahun 2004. Oke, lanjut guys, yang ketiga, Richard Ramirez, pembunuh berantai pada tahun 1960 sampai 2013. Richard ini melakukan aksinya di sekitar Los Angeles. Dia melakukan kejahatannya dengan cara meneror sang korban di lingkungan perumahan. Setelah meneror di sekitar rumah korban, dia akan masuk dengan secara paksa dan membunuh para korban dengan sangat brutal. Yang lebih mengerikan lagi, dia membunuh dengan menggunakan senjata pistol, pisau, parang, serta palu. Tak hanya membunuh, ia juga sering memerkosa korban sebelum membunuhnya. Korban dia berkisar dari umur 20 tahun sampai 70 tahunan. Richard pembunuh berdarah dingin ini dijuluki sebagai Night Stalker atau penguntit malam. Dia dijatuhi hukuman mati dan setelah hukumannya itu ditetapkan, dia menyatakan dia tidak sedikit pun merasa menyesal atas apa yang ia lakukan. Namun sebelum ia dieksekusi mati, dia meninggal karena penyakit kanker kelenjar getah bening. Mungkin itu karma atas apa yang ia perbuat, guys. Lanjut ke kasus pembunuhan berantai yang kedua. Pelaku yang kedua ini bernama John Wayne Gacy. Pembunuhan berantai pada tahun 1942 sampai 1994. Dia terbilang pembunuh yang sangat pintar dan tujuan korbannya dia adalah anak-anak. Demi mendapatkan korban tanpa dicurigai, dia berperan sebagai badut yang suka menghibur anak-anak. Dan dia juga kerap menghadiri pesta-pesta ulang tahun anak-anak. Yang membuat tak habis pikir lagi, dia ternyata mempunyai pekerjaan sebagai wakil presiden divisi Springfield Chase. Namun ternyata dia memiliki trauma kekerasan di masa kecilnya. Tetapi kehidupan dia di masa dewasa masih terbilang lebih baik. Gacy membunuh dengan cara memerkosa dan menyiksa korbannya, dan selama 6 tahun dia membunuh 33 remaja laki-laki. Setelah memerkosa, Gacy mencekik korban lalu kemudian menguburnya. Wayne Gacy pun dijuluki sebagai badut pembunuh. Dan pada akhirnya dia dieksekusi mati pada tahun 1994. Bagaimana menurut kalian tentang si badut pembunuh ini, guys? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Next, yang terakhir, Jeffrey Dahmer, pembunuh berantai pada tahun 1960 sampai 1994. Jeffrey Dahmer ini berasal dari Amerika dan dia dijuluki dengan kanibal dari Milwaukee. Pembunuhan Jeffrey Dahmer ini bisa dibilang pembunuhan paling kejam dan sangat mengerikan. Karena dia tak hanya membunuh, tetapi dia juga memakan korbannya. Mengerikan, guys. Dia membunuh 17 anak laki-laki dengan rentang usia sekitar 14 tahunan. Lagi dan lagi, guys, korbannya adalah anak-anak. Cara yang dia gunakan untuk memancing korban dengan cara menawarkan para korban untuk singgah di rumahnya. Yang lebih gila lagi, dia juga doyan memperkosa korban anak-anak. Bahkan selama persidangan, dia mengaku telah melakukan berbagai aksi sadis. Salah satu aksi sadisnya yaitu mengebor lubang di kepala korbannya agar mereka menjadi budak seks yang tidak mempunyai akal. Gila, guys, kelakuan psikopat seperti di film-film. Dahmer pun dijatuhi hukuman mati, tetapi sebelum dieksekusi dia sudah meninggal gara-gara dipukuli oleh narapidana lain yang geram terhadap kelakuan Dahmer. Narapidana lain pun sampai memukuli Dahmer sampai mati gara-gara kejahatannya yang keji itu. Bagaimana kita atau keluarganya pasti akan sangat dendam kepada pembunuh seperti itu. Oke, guys, itulah beberapa pembunuhan berantai yang sangat kejam. Nomor berapa menurut kalian pembunuh berantai yang sangat kejam?
tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari video kasus dan misteri selanjutnya.